ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antaranya kita diberikan kesehatan, kita juga diberikan usia, waktu, dan yang lebih berharga, kita diberikan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba-hambanya yang beriman di atas sunnah, meniti jejak para salafus soleh. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dituntut untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. Kemudian juga tak lupa kita ingatkan kepada kaum muslimin di hari-hari yang baik seperti ini, di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syariat kita mengagungkan bulan Dzulhijjah, agama kita memuliakan bulan Dzulhijjah, di mana kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amal-amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tertentu yang Allah lebih cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyak kita beramal soleh di bulan ini. Di hari-hari seperti ini kita memperbanyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga kita menjalankan salat-salat sunnah ataupun puasa-puasa sunnah, qiraatul Quran, dan yang lebih penting puasa di hari Arafah dan juga berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi dahdi syubuhati mafhumil bid'ah lil arfaj oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas muqaddimah yang kelima, judulnya Al-Bid'ah kulluha muharramah. Bid'ah itu semuanya haram. Ya, sudah dibawakan dalil-dalil sebagian, kita ulangi sedikit. Dalil yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru, fi amrina, ya dalam urusan kami, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, fi amrina fi dinina, dalam agama kami. Berarti ini menunjukkan bahwa bid'ah yang sedang dibicarakan Nabi itu bid'ah dalam perkara apa? Perkara duniawi. Maka perkara agama. Maka bid'ah dalam perkara agama semuanya haram. Ya, semuanya dilarang. Maka kata Nabi, fahuwa raddun, tertolak. Kemudian dalil yang kedua, yaitu dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang baru itu adalah dhalalah, kesesatan. Di sini Nabi tidak mengecualikan kullu, semuanya.
Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama, fa innaha dhalalah, karena semua perkara yang baru adalah kesesatan. Kemudian yang terakhir kita ceritakan kemarin tentang kisah Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari orang yang berzikir secara berjamaah di masjid dengan kerikil-kerikil dipimpin seorang komandan. Ya, maka dengan keras diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun, para sahabat nabi kalian masih hidup. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana nabi masih belum rusak. Wa thiyabuhu lam yabla, baju-baju nabi, pakaian-pakaian nabi juga masih belum usang. Artinya baru kemarin nabi meninggalkan kita. Alangkah cepatnya kalian menyimpang, alangkah cepatnya kalian binasa. Fa innakum, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalian la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian merasa perbuatan kalian ini yang berzikir secara berjamaah dengan kerikil-kerikil itu sesuatu yang lebih baik daripada zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW? Atau memang opsi kedua, kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan? Ya, tidak ada opsi ketiga. Orang yang pelaku bid'ah pasti salah satu dari dua ini. Disadari atau tidak, dia terkena dua hal ini. Dia merasa dengan bid'ahnya itu lebih baik dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, Nabi saja nggak tahu kalau itu baik. Ya, buktinya Nabi tidak melakukannya. Tapi kau kok bisa tahu kalau perbuatan itu baik? Berarti kau merasa apa yang ada padamu lebih baik daripada apa yang ada pada Rasulullah SAW. Dan ini kekufuran. Atau opsi kedua, kau tahu bahwasanya Rasul lebih baik daripada apa yang ada padamu, tapi kau sengaja melakukannya dengan maksud untuk membuka pintu-pintu kesesatan. Ya, tidak ada opsi yang ketiga, hanya dua ini. Nah, sekarang kita sampai ke ad-dalilul khamis, dalil yang kelima yang menunjukkan bahwa bid'ah semuanya haram. Kata beliau, dalil yang kelima, halaman 28, ijma'us salafis salih, ijma' kesepakatan para salafus salih ala anna kulli bid'atin dhalalah, anna kulla bid'atin dhalalah, bahwa semua bid'ah itu dhalalah. Itu sudah ijma', sepakat para salaf. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, mas'alatu anna kulla bid'atin fid dini dhalalatun muharramatun, bahwa semua bid'ah di dalam agama dhalalatun muharramatun, itu adalah kesesatan dan perkara yang haram. Hadza mimma ajma'a alaihi as-sahabatu was-salafus salih. Ini sudah menjadi ijma', kesepakatan para sahabat dan para salafus salih, generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, maka berarti kalau sudah ijma', ya, kalau sudah ijma' berarti itu dalil yang sangat kuat sekali. Ya. Nah, makanya di sini ditambahkan sama beliau, fa kullu man za'ama anna minal bid'ah bil makna syar'i ma laisa muharraman fahuwa mahjujun bihadzal ijma'. Maka siapapun yang mengklaim bahwa ada bid'ah-bid'ah secara makna syar'i, bukan bid'ah duniawi ya. Kalau bid'ah duniawi kita juga mengatakan haram atau halal. Bid'ah duniawi mubah. Ya, bid'ah duniawi mubah selama tidak ada unsur yang diharamkan dari sisi keharamannya. Ya, seperti pesawat, pakai HP, ya, media sosial dan yang lainnya, itu bid'ah, iya bid'ah. Tapi dalam perkara-perkara duniawi. Nah, ini yang dimaksud, barang siapa yang menganggap bahwa di antara bid'ah syar'i, bid'ah dalam agama itu ada yang tidak haram,
maka pendapatnya ini, klaimnya ini terbantahkan dengan ijma'nya para salaf. Ya, terbantahkan dengan ijma' para salaf. Halaman 29 beliau mengatakan wa yazidu hadzal ijma'a quwwatan. Dan untuk semakin menguatkan ijma' para salaf ini, yaitu ijma'ul ulama, ijma'nya, kesepakatannya para ulama, ya, ala annal ma'asi asyubuhatiyah, yaitu bid'ah, asyaddu ithman minal ma'asi asyahwaniyah. Bid'ah itu lebih buruk, lebih jelek daripada maksiat. Nah, jadi kata-kata maksiat ini sering disempitkan. Maksiat itu zina, khamr, judi, membunuh. Betul, itu maksiat. Tapi telinga kita itu kalau dengar maksiat mesti larinya ke sana. Ya, padahal maksiat itu maknanya adalah lawan dari kata ta'ah, lawan dari taat. Taat maknanya adalah Allah memerintahkan sesuatu, syariat memerintahkan sesuatu dikerjakan, atau bentuknya syariat melarang sesuatu ditinggalkan. Itu namanya ta'ah. Syariat menyuruh kita sholat, dikerjakan sholat. Syariat melarang kita berbuat syirik, maka ditinggalkan perbuatan syirik itu. Maka itu semua adalah taat. Nah, lawannya taat ini adalah maksiat, durhaka. Syariat memerintahkan sesuatu gak dilakoni, gak dikerjakan. Sebaliknya, syariat melarang sesuatu malah dikerjakan. Nah, berarti kalau pengertian seperti ini masuk di dalam maksiat itu syirik, bid'ah, ya, atau kabair, dosa-dosa besar, shaghair, dosa-dosa kecil. Itu masuk dalam kategori maksiat. Karena itu semua dilarang nggak sama syariat? Dilarang. Ya. Itu semua dilarang di dalam syariat. Nah, maksiat kalau diklasifikasikan, durhaka kalau diklasifikasikan, ada yang kedurhakaannya itu disebut dengan syubuhat, ma'asi syubuhatiyah. Maksiat-maksiat yang berkaitan dengan akidah, dengan syubhat. Ada juga maksiat syahwaniyah, dari kata-kata syahwat. Nah, dari sini sudah dapat gambaran ya. Kalau maksiat syahwat itu seperti apa? Maksiat syahwat gampang. Zina, khamr, mencuri, ya kan? Korupsi, berdusta, membunuh. Ini semua maksiat syahwat. Nah, maksiat syubhat apa misalnya? Bid'ah. Ya, bid'ah, maksiat syubhat. Maka kita sekarang kalau melihat pelaku bid'ah, itu sebagaimana bahkan lebih buruk daripada ketika melihat pelaku maksiat yang syahwat. Nah, keumuman orang, mereka menganggap yang buruk itu hanya yang maksiat syahwat. Ya kan? Begal, rampok, pencuri, peminum khamr, pemabuk, pemain judi, pemakan riba. Adapun yang ahli bid'ah itu enggak buruk itu. Ya, kenapa? Penampilannya islami. Ya kan? Pakai surban, tasbihnya panjang. Ya. Itu enggak buruk itu. Yang buruk itu fulan itu, gondrong rambutnya, tatuan, tindian, ya kan, nongkrongnya di tempat-tempat yang haram. Mereka memandang itu keburukan. Harusnya, ya itu buruk. Bukan berarti kita mendukung kemaksiatan, tidak. Tapi ketika kau melihat ahli bid'ah, sebagus apapun penampilan mereka, katakan seislami apapun penampilan mereka, ini jauh lebih jelek daripada yang syahwat tadi. Ini jauh lebih buruk daripada yang syahwat tadi. Nih maksud dari beliau. Dan itu adalah merupakan ucapan, kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu bukan ucapan saya. Nanti dikira itu ucapan saya lagi. Itu adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ahlul bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah.
ahlil bid'ah itu lebih buruk daripada pelaku maksiat yang syahwat. Bis sunnah wal ijma', berdasarkan sunnah dan berdasarkan ijma', kesepakatan. Ya, maka mindset kita, pola pikir kita gitu. Kebid'ahan, pelaku bid'ah. Ingat ya, pelaku bid'ah ini kalau disebut pelaku bid'ah itu jangan disempitkan cuman yang maulidan, yang zikir berjamaah, yang tahlilan. Jangan disempitkan cuman itu tok. Ya, apalagi bid'ah-bid'ah perkara akidah. Yang meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat, yang suka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang gemar mencaci maki pemimpin, ya kan, gemar mencaci maki penguasa kaum muslimin, meskipun nggak maulidan, ya kan, ahlil bid'ah nggak, ahlil bid'ah. Maka ini lebih jelek daripada yang maksiat. Fabihadza yatabayyanu annal bid'ah asyaddu itsman minal kabair. Maka dari sini nampak bahwa bid'ah itu lebih buruk, lebih besar dosanya daripada dosa kabair, dosa-dosa besar. Kemudian dalil yang ke-6, bahwa bid'ah itu semuanya haram. Kata beliau, annalil bid'ah lawazima syani'atan, bahwa bid'ah itu punya konsekuensi yang jelek, konsekuensi yang parah. Ya, kalau dibiarkan bid'ah ini, maka konsekuensinya itu konsekuensi yang parah, nggak benar, jelek. Minha, diantaranya, za'mu anna dina lam yakmul, yaitu meyakini, mengklaim bahwa agama ini belum sempurna. Ya, bid'ah itu kelazimannya, konsekuensinya, kalau dibiarkan, dibolehkan, ada bid'ah yang boleh, maka konsekuensinya berarti agama Islam ini belum sempurna. Fatakunu takdziban liqaulihi ta'ala. Nah, dampaknya apa kalau mengatakan agama belum sempurna? Dampaknya berarti kau mendustakan firman Allah berikut ini. Ada yang tahu? Iya sih, bawa kitab ya. Ya, berarti mendustakan ayat surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tuh, sudah disempurnakan, namanya sempurna, itu tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Ya. Nah, gelas ini nggak sempurna ini. Manus nggak usah ditambahi wis. Minuman nggak apa-apa ini. Nah, ketika dia penuh sehingga tidak ada space lagi untuk ditambah, maka itu yang dikatakan sempurna. Itu yang dikatakan sempurna. Kalau ditambah lagi, apa yang terjadi? Pasti ada yang tumpah, ember. Ya, pasti ada yang tumpah. Nah, yang tumpah itu adalah syariat yang dibawa Nabi SAW. Jadi ada bid'ah masuk, pasti ada sunnah yang out. Semakin banyak bid'ah yang masuk, semakin banyak sunnah yang keluar. Karena bid'ah dan sunnah gak mungkin bisa kumpul di satu tempat, gak mungkin. Ya pasti satunya akan mental dengan sendirinya. Kalau ada bid'ah masuk, sunnah yang ngalah, pergi sunnahnya. Sebaliknya ketika sunnah masuk, bid'ahnya yang pergi. Sekarang kita tinggal milih, ngelebokno sunnah apa ngelebokno bid'ah. Ya, kita memasukkan sunnah atau memasukkan bid'ah. Ya, maka kalau agama sudah dikatakan sempurna, maka dia ketika ditambahi justru semakin tumpah. Ya, ketika dikurangi justru semakin nampak kalau itu tidak sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Wa minha, dan konsekuensi yang berikutnya, bahwasanya kalau ada yang bilang tidak semua bid'ah itu haram, ada bid'ah yang dibolehkan, maka konsekuensinya ittihamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu khanar risalah,
menuduh. Ini bahasa kita baru memfitnah, ittiham. Ya, menuduh dengan dusta. Kalau diterjemahkan bahasa kita, fitnah, memfitnah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah artinya apa? Ujian. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya ittiham, tuduhan dusta. Yaitu menuduh, memfitnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul telah mengkhianati risalah agama ini. Bagaimana maksudnya? Di sini dibawakan ucapan qala al-Imam Malik ibnu Anas. Berkata Imam Malik bin Anas. Bukan anaknya Anas bin Malik. Awas ya. Berkata Imam Malik bin Anas, "Man ahdatha fi hadhil ummah al-yawma syai'an lam yakun alaihi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Kata beliau, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru di dalam umat ini, al-yauma, pada masa sekarang ini, sesuatu yang tidak ada salaf, tidak ada pendahulu sebelumnya. Artinya para salaf dahulu tidak ada yang demikian. Kemudian diada-adakan, baik berupa amalan atau berupa akidah. Ingat, bid'ah itu bukan cuma amalan-amalan saja. Ya, bahkan bid'ah yang paling keras, paling layak untuk kita perangi adalah bid'ah dalam masalah akidah. Ya, di mana seorang seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah misalnya, mereka meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, akidah tentang 12 imam, bahwasanya imam-imam mereka itu maksum. Ya, imam-imam mereka tahu perkara yang gaib, ini akidah yang bid'ah. Ya, karena tidak ada salaf yang meyakini seperti itu. Baru Abdullah bin Sabah yang meyakini demikian. Maka barang siapa yang demikian, maka dia sungguh telah menganggap bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati risalah agama ini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, kata Imam Malik, karena Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah sudah menyempurnakan agama ini. Jadi maksudnya gini jemaah. Ayat ini turun ketika Nabi sedang apa? Haji, ketika wukuf di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Nabi wukuf di Arafah. Nabi berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Nabi mengatakan, ala hal ballaghtu, sudahkah agama ini aku sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat semuanya, tidak ada yang silang pendapat. Mereka semua mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, sudah kau sampaikan agama ini. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke arah atas, bahwasanya Allah berada tinggi di atas. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Artinya, aku sudah selesai menyampaikan agama ini. Tidak ada wahyu yang belum aku sampaikan. Gak ada. Waduh, lali iki durung tak sampai no kira. Kantil iki durung tak sampai no iki. Gak ada. Semua ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW sudah disampaikan semuanya. Bahkan diancam sama Allah dalam surah Al-Maidah. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, kalau kau tidak menyampaikannya, fama ballaghta risalatah, kau dianggap tidak menyampaikan semuanya. Maka Nabi sudah menyampaikan semuanya, tidak ada satupun yang tersisa. Dan itu dikonfirmasi sama Allah, diakui sama Allah, dibenarkan sama Allah kalau Nabi sudah menyampaikan agama ini. Dengan turun apa ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kok setelah nabinya wafat, agamanya sudah sempurna, muncul bid'ah-bid'ah.
Ini konsekuensinya berarti Nabi dulu lupa menyampaikannya, kantil, keri syariatnya, kancrit. Makanya baru disampaikan sekarang. Lewat mana? Mimpi tuh. Kan pintunya di situ kan mereka kan. Mengaku mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepadanya apa-apa yang dulu ketika Nabi hidup tidak diajarkan. Ya, naudzubillah. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi mimpinya itu kok mimpi nekani awakmu dulu? Padahal sahabat banyak kan, yo gak diimpeni sama Nabi, gak dimimpiin sama Nabi. Gak ada tuh Abu Bakar, padahal beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Aku tadi malam bermimpi ketemu Nabi. Nabi mengatakan bahwa beliau lupa menyampaikan syariat ini. Beliau lupa menyampaikan ini, beliau lupa menyampaikan ayat ini. Ada sahabat kayak gitu, siji ya. Gak ono sing diimpeni koyo ngono. Putri beliau Fatimah, istri beliau Aisyah. Ya, setelah Nabi wafat gak ada yang dimimpiin Nabi kayak gitu. Muncul manusia-manusia di zaman sekarang ya, yang entah dari mana asalnya mengaku mimpi ketemu Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan kepadaku wirid ini. Nabi mengajarkan kepada aku, mengijazahkan tuh bahasa mereka. Ya, mbok sekolah nang ndi oleh ijazah apa? Mengijazahkan wirid ini. Nah, murid-muridnya ketika diajarkan sama gurunya, sholawat ini, wirid ini, qabil tuh. Ya, qabil tuh. Qabil tuh yang kita kenal itu cuma apa? Qabil tuh nikah. Nah, itu yang benar itu. Iya. Oke, maka sekali lagi orang-orang yang demikian berarti menganggap bahwa Nabi SAW telah berkhianat. Ngaku-ngaku sudah menyampaikan agama padahal belum disampaikan semua. Nah, Imam Malik kemudian menutup ucapannya dengan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina." Maka apa-apa yang bukan termasuk agama pada saat ayat itu turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum, segala apapun yang tidak masuk bagian dari agama, maka sampai sekarang pun tidak akan pernah bisa masuk bagian agama. Masih dilebok-lebok no. Meskipun dimasuk-masukkan sama orang, tetap itu bukan bagian dari agama Islam. Wa hadhil lawazim la tujad fi umumil ma'asi asyahwaniyah. Nah, konsekuensi seperti ini itu tidak ada pada maksiat-maksiat yang syahwat. Ini kenapa kita katakan maksiat syubhat, bid'ah itu lebih buruk, lebih jelek daripada yang syahwat. Maksiat yang syahwat. Karena pelaku maksiat syahwat, zina, khomer, riba dan yang lainnya, mereka semua tahu nggak kalau itu bukan dari Nabi? Mereka tidak menyandarkan maksiatnya itu kepada agama. Ya, mereka tidak menganggap bahwa zina saya ini, minum khomernya saya ini, membunuhnya saya ini adalah bagian dari agama. Enggak. Ya, bahkan mereka sadar, mereka tahu, mereka yakin kalau itu adalah sebuah dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Beda sama bid'ah. Kalau bid'ah menganggap pelakunya itu mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat, mendapatkan ridho. Alhamdulillah. Ya, makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan innal bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Sesungguhnya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Di annal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena maksiat itu masih ada peluang opsi besar pelakunya bertobat kepada Allah. Sedangkan bid'ah kecil meskipun ada, tapi sangat tipis pelakunya untuk bertobat kepada Allah. Karena di antara trigger, ya, pemicu orang tobat adalah dia sadar kalau itu dosa. Nah, kalau orangnya nggak sadar kalau itu dosa, mana bisa tobat? Pelaku maksiat, pezina, peminum khamar, ketika kita peringatkan dia dari maksiatnya, maka dia sadar, dia akui itu maksiat, menunduk dia. Ojo zina kon, iya. Lihat maling-maling yang ditangkap, begal-begal yang ditangkap, dingklu apa ndak deh? Dingklu, ya, nangis,
ya kan, pakai topeng, malu dia, ya, malu, dingkluk, pemakai narkoba, malu dia, karena sadar bahwasanya itu adalah maksiat. Tapi coba pelaku bid'ah, siapa misalnya? Terdakwa teroris, nah, terdakwa teroris yang viral itu videonya, nggak pakai tutup mata itu, bangga dia menampakkan wajahnya, ya, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ketika divonis mati sama hakim, sujud syukur dia. Ya. Pelaku bid'ah, pelaku maksiat mustahil, tidak akan mungkin mengajarkan anaknya mengikuti maksiat yang dia lakukan. Nah, teruskan ya usaha bapak begal orang. Nah, teruskan perjuangan bapak berzina. Teruskan perjuangan bapak minum khamr. Nggak ada. Pasti anaknya diwanti-wanti untuk tidak mengikuti jejak bapaknya. Nah, kamu jangan kayak bapak ya. Sekolah yang benar, belajar yang benar, biar jadi orang, biar sukses. Jangan seperti bapak. Ya, bapak pelaku kriminal. Ya. Tapi kalau pelaku bid'ah, diurui gak anaknya? Diurui. Ya diwasiatkan anaknya. Ya, inilah kenapa para ulama menyebutkan bahwa bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Wa mimma yu'akkidu annal bid'ata asyaddu ithman minal ma'asi asyahwaniyah kalimatu ahlil ilmi fi dhammil bid'ah. Dan di antara yang menguatkan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat syahwat, yang menguatkan di antaranya adalah ucapan-ucapan para ulama yang pedas, yang keras mencela bid'ah. Di mana mereka tidak sekeras itu ketika mencela maksiat. Ingat, bukan berarti kita menggampangkan maksiat. Sering orang gagal paham, dikira ahlus sunnah, salafiyin itu bermudah-mudahan dalam maksiat. Tidak. Ya, semuanya ditinggalkan oleh ahlus sunnah. Namun di sini kita berbicara tentang kalau dikomparasikan. Ya, kalau dikomparasikan mana yang lebih berat. Sama seperti misalnya maksiat ya. Mana yang lebih jelek? Bermaksiat, berzina dengan orang lain, ya, atau berzina dengan liwat sesama jenis misalnya, naudzubillah. Ketika kita mengatakan bahwa yang berzina sesama jenis itu lebih buruk daripada yang berzina lawan jenis, bukan berarti artinya kita menghalalkan yang lawan jenis. Ini dalam rangka untuk mengkomparasikan, bukan dalam rangka untuk membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Dua-duanya salah, dua-duanya dosa. Dan di sini kemudian beliau membawakan ucapan dari Al-Imam Syatibi dan yang lainnya, yang intinya kurang lebih sama, bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Anak kira cukup ya bab yang kelima ini, mukaddimah yang kelima ini, bukan bab yang kelima, mukaddimah yang kelima ini untuk menunjukkan bahwa bid'ah semuanya haram, ya, tidak ada pengecualian. Semua bid'ah dalam masalah agama haram. Ya, anak kira cukup itu. Sekarang lanjut halaman 32, mukaddimah yang ke-6. Judulnya kullu bid'atin dhalalatun wala yujadu fid dini bid'atun hasanatun. Kata beliau, judulnya semua bid'ah itu sesat dan tidak ada di dalam agama ini. Ingat, fid din, garis bawah itu. Nanti jangan ada komentar-komentar bodoh yang mengatakan pesawat itu bid'ah, mikrofon itu bid'ah. Belenger tiap hari komentar-komentar kayak gitu, gak pinter-pinter, heran. Maka di sini digaris bawahi fiddin, karena Nabi itu berbicara agama. Nabi tidak berbicara perkara-perkara duniawi, tidak berbicara tentang inovasi-inovasi, tidak. Ya, namun Nabi berbicara tentang masalah agama.
Adapun perkara-perkara dunia, maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kita bahas di sini. Semua bid'ah sesat, tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Wa yadullu lidzalika ma yali. Dan yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut. Al-amrul awal, umumul adillah, keumuman dalil. Fa innaha tadullu ala annal bid'ah kullaha dhalalah. Semua dalil secara umum menunjukkan bahwa bid'ah itu semuanya sesat. Wa annahu la tujad bid'atun hasanah, dan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Ka hadits Jabir, seperti hadits Jabir tadi, kullu bid'atin dhalalah. Wa haditsil Irbad bin Sariyah, seperti hadis dari Irbad bin Sariyah, seperti hadis dari Aisyah yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Lanjut, kemudian kata beliau, qala Syatibi, berkata Imam Syatibi, qad thabata fil usulil ilmiyah anna kulla qa'idatin kulliyah au dalilin syar'iyyin kulliyyin idza taqarrarat fi mawadhi'a katsirah wa utiya biha syawahidu ala ma'anin usuliyah au furu'iyah wa lam yaktarin biha taqyidun wala takhsisun ma'a tikrariha wa i'adati takririha fadzalika dalilun ala baqaiha ala muqtada lafdhiha minal umum. Kata beliau, telah jelas di dalam usul ilmiah, yakni dalam perkara-perkara landasan ilmu, dan bahwasanya kaidah universal disebutkan bahwasanya semua dalil syar'i baik dari Al-Quran ataupun hadis, apabila sering disebut-sebut di dalam banyak tempat, bid'ah ini sering disebut-sebut gak sama Nabi? Apa cuma sekali tok Nabi mengucapkan bid'ah itu? Sering disebut-sebut dalam berbagai macam momen, ketika khutbah, ketika menasehati, memberikan wasiat, ya, dalam berbagai macam momen Nabi menyebutkan tentang bid'ah itu. Ya. Dan Nabi menyebutkannya itu umum. Tidak ada Nabi menyebutkannya dengan suatu ketentuan-ketentuan, kekhususan-kekhususan tertentu, nggak ada. Nabi semua menyebutkannya dalam bentuk umum. Maka kaidahnya, kalau sering diulang-ulang dalilnya dan semuanya bentuknya itu umum, berarti menunjukkan sesuai dengan kalimatnya itu lafal yang umum. Semua bid'ah itu sesat. Nah, biar lebih jelas, di sini beliau membawakan firman Allah di surah Al-An'am ayat 164. Allah mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan terkena dosa orang lain. Artinya seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Diulang lagi dengan kalimat yang lain di surah An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada yang akan didapatkan oleh seseorang kecuali apa yang ia usahakan, apa yang ia perbuat. Artinya kalau itu dari orang lain, itu dosa yang dilakukan sama orang lain, dia kena dosanya enggak? Tidak. Dia hanya berdosa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, berarti di sini menunjukkan apa ada kekhususan, oh itu maksudnya dosa tertentu, enggak semua dosa. Apa gitu? Enggak. Itu menunjukkan keumuman. Ya, itu menunjukkan keumuman kata beliau. Baik, langsung halaman 33. Al-amru tsani, dalil yang kedua bahwa tidak ada bid'ah hasanah adalah umumu atharis sahabah. Keumuman athar, yaitu ucapan-ucapan para sahabat. Di antaranya qala Ibnu Mas'ud
Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti, ittabi'u. Ikuti saja apa yang sudah ada ajarannya. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru alias bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi dengan syariat Nabi SAW ini. Cukup. Itu pun juga sudah banyak yang kita lalaikan. Ayo coba dalam sehari, berapa banyak sunnah-sunnah Nabi, syariat-syariat Nabi yang kita telantarkan? Banyak nggak? Banyak. Padahal itu jelas-jelas ada dalilnya. Itu saja keteteran bahasa kita. Kok malah memunculkan perkara yang baru, yang nggak jelas ini dari siapa, dan pasti nggak dapat pahala. Ingat ya, pelaku bid'ah jangan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan yang bid'ah jangan mengharap pahala dari Allah, karena jelas Nabi mengatakan fahuwa raddun, tertolak. Semua amalan bid'ah nggak boleh dikatakan sebagai amal soleh. Semua amalan bid'ah itu harus disebut amalun sayyi, amal yang buruk, amalan yang buruk. Maka kalau amalan buruk mungkin nggak diterima sama Allah. Terus protes orang-orang. Emang amalan inti sudah pasti diterima, Ustaz. Kok seenaknya sendiri mengatakan amalan orang lain yang bid'ah pasti nggak diterima? Maka jawabannya, kita saja yang beramal sesuai sunnah masih takut, masih khawatir amalan kita nggak diterima. Nah kok bisa kalian yang bid'ah pede amalan kalian diterima sama Allah Azza wa Jalla? Jangankan kita jamaah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Membangun Ka'bah itu apakah keinginan Nabi Ibrahim? Atau itu perintah dari Allah? Perintah dari Allah. Bukan terus Nabi Ibrahim lagi duduk-duduk sama Nabi Ismail, apa ya nganggur, bangun Ka'bah yuk. Bukan. Itu diperintah sama Allah. Berarti ibadah bukan? Ibadah. Tapi lihat Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekelas Nabi Ibrahim yang punya predikat sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wong loro tok lho sing duwe predikatnya ini. Cuman 2 orang yang punya predikat Khalilur Rahman, Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun demikian Nabi Ibrahim gak pede, pasti diterima. Gak mungkin gak. Wong Khalilullah. Enggak. Ini sekelas Nabi Ibrahim saja yang mengamalkan amalan yang diperintahkan Allah masih khawatir amalannya gak diterima. Apalagi kita. Ya. Maka bagaimana lagi yang bid'ah? Kok bisa mereka mengharap amalan mereka diterima sama Allah Azza wa Jalla? Kemudian juga ucapan yang paling pas di sini, ucapannya Abdullah bin Umar yang menolak adanya bid'ah hasanah. Jelas ucapannya Abdullah bin Umar ini. Beliau mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Iki mak jelek iki wis. Membungkam mulut-mulut mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Taib, yang ketiga, al-amru tsalits, ijma' yang membuktikan bahwa tidak adanya bid'ah hasanah, yaitu ijma', kesepakatan. Dinukil kesepakatan ini hakahu Ibnu Taimiyah wasyatibi. Kesepakatan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi antum kalau mau lebih dalam membahas tentang seluk-beluk bid'ah ini, maka di antara kitab yang jadi rujukan para ulama, yang pertama adalah kitabnya Al-Imam Syatibi yang berjudul Al-I'tisam, dan ana rasa sudah banyak diterjemahkan ya. Kemudian yang kedua, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini banyak. Cuman yang paling bagusnya yang mendetail,
mempreteli masalah bid'ah, yaitu kitab yang berjudul Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Ya, Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Ya, kalau bisa saran yang bisa bahasa Arab mungkin membaca dengan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, dengan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disyarah sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kita dapati ada sebagian ahli bid'ah yang bermain-main di situ, di mana menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membolehkan peringatan Maulid Nabi. Ya, ada di salah satu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kalau dipahami secara sekilas, beliau memuji orang yang memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan fata'dhimul maulid wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas, dan menjadikan peringatan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai maulid, sebagai sesuatu yang diperingati dan diagungkan, maka itu telah dikerjakan oleh sebagian manusia. Dan terkadang pelakunya mendapatkan pahala, kata Ibnu Taimiyah. Ya, pelakunya mendapatkan pahala dari sisi niatnya. Sudah dipotong sampai situ. Ya, padahal ucapan beliau ada di sambungan ucapan itu, bahwasanya yang diberi pahala adalah karena niatnya dia, yaitu dia cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat pahala nggak jamaah? Mencintai Nabi dapat pahala? Yang bid'ah itu apanya? Ekspresinya dia ketika mencintai Nabi itu diekspresikan dengan maulid. Nah, itu bid'ahnya. Jadi la ala bid'atihi, kata Syekhul Islam. Dia dapat pahala karena niatnya dia, tapi dia tidak dapat pahala karena bid'ahnya dia. Nah, ini dipelintir sama orang. Ibnu Taimiyah membolehkan maulid Nabi. Ya, baca sampai utuh. Kebiasaan ahli bid'ah sukanya motong-motong ucapan ulama yang sesuai hawa nafsunya dipotong. Jangankan ucapan ulama, firman Allah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja berani mereka potong demi untuk melegalkan bid'ahnya. Ya, apalagi ucapan ulama. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mas'alatu anna kulla bid'atin fid dini dalalatun muharramatun. Ini sudah ya. Bahwasanya semua bid'ah dalam agama itu sesat dan haram. Hadza mimma ajma'a alaihi sahabatu was salafus salih. Kemudian lanjut beliau, wa man ta'abbada bi'ibadatin laisat wajibatan wala mustahabbatan wa huwa ya'taqiduha wajibatan aw mustahabbatan fahuwa dhallun mubtadi'un bid'atan sayyi'ah. Kata beliau, barang siapa yang melakukan ibadah kepada Allah dengan suatu ibadah, tapi statusnya itu bukan ibadah yang wajib, bukan pula ibadah yang mustahab. Kita ini jamaah melakukan ibadah, kalau enggak wajib ya mustahab. Atau kalau bentuknya meninggalkan, maka berarti kalau enggak haram ya makruh. Sudah kita jelaskan ya, ini ya. Nah, sekarang ketika mereka berbuat bid'ah, kita tanya, ini apa mas? Wajibkah? Apakah ini sunnah, mustahab? Kalau dia mengatakan, iya ini wajib. Nah, dituntut apa? Dalil. Ini dalil ini wajib. Ya kalau nak saya sunnah berarti. Nah, ya wis ndi dalil kalau sunnah. Kalau nak pisan, oh ya wis berarti mubah. Nah, kalau dia mengatakan mubah, pernah kita sampaikan beribadah dengan mubah, apa hukumnya? Beribadah dengan cara yang mubah hukumnya apa? Bid'ah. Paham ya? Beribadah dengan mubah itu bid'ah. Lupa tuh. Kita atur lagi ya. Ibadah itu cuma bisa dikerjakan dengan dua. Dengan fi'il atau dengan tark. Ibadah itu adalah dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya kan? Yang mengerjakan itu cuma dua. Wajib
dan sunnah mustahab. Yang meninggalkan beribadah dengan cara meninggalkan itu juga dua, apa? Haram dan makruh. Nah, tengah-tengahnya apa berarti? Mubah. Mubah adalah status di mana syariat mendiamkan perkara itu. Syariat tidak memuji pelakunya, tapi juga tidak mencela pelakunya. Sebaliknya, yang tidak mengerjakan yang mubah juga tidak dibenci dan tidak dipuji. Baik, contoh. Di sini ada banyak makanan. Gado-gado, apa mana biasanya? Bakso, pangsit, ya kan? Rujak. Nah, ini di depan sini loh, banyak makanan. Ketika orang memilih makan gado-gado, kemudian dia meyakini bahwa makan gado-gadonya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang makan bakso mangin. Apa hukumnya orang seperti ini? Melakukan apa orang seperti ini berarti? Bid'ah. Bid'ah itu. Perkara mubah ketika diyakini sebagai ibadah itu bid'ah. Makan gado-gado, makan bakso apa sih hukumnya? Mubah. Yang makan bakso nggak dipuji, yang makan gado-gado nggak dipuji karena cuman sekedar makan gado-gadonya. Sebaliknya, yang nggak makan gado-gado nggak dicela, kan gitu kan? Yang nggak makan gado-gado nggak dicela, nggak dipuji. Yang makan gado-gado nggak dipuji, nggak dicela. Sudah netral, nggak ada konsekuensi hukum. Namun dia makan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda kalau ini satu bakso, gado-gado, rujak, nah sebelah kono babi. Nah, ini baru pelakunya dicela ini. Paham ya? Pelakunya dicela. Yang meninggalkannya terpuji, yang meninggalkannya. Bahkan itu ibadah. Tadi kalau bakso, gado-gado, mubah. Ini sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, maka ditanya, kau melakukan ini, apakah ini perkara yang wajib? Ya, maka kalau dia bilang, iya, ini perkara yang wajib. Maka dia dituntut dalil. Mana dalilnya kalau ini wajib? Dan dia nggak akan bisa mendatangkan dalil. Pindah dia. Oh ya wis nek ngono sunnah. Kalau gitu ini sunnah. Sama dia juga dituntut dalil. Mana yang menunjukkan itu sunnah? Oh iya berarti bukan sunnah. Nah, dia coba ngeles ke yang meninggalkan. Oh berarti ini haram. Ya wis lapo mbok lakoni, selesai. Harusnya kalau itu haram, dia apa kan? Ditinggalkan. Nah, baru jadi ibadah. Kita meninggalkan bid'ah jamaah. Ini ahlus sunnah ini kan kita ini. Mengerjakan bid'ah atau meninggalkan bid'ah? Meninggalkan bid'ah. Berarti ketika kita meninggalkan bid'ah, itu bentuk ibadah. Itu bentuk ibadah. Jadi kita tidak melakukan bid'ah, itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah disembah dengan cara meninggalkan bid'ah. Itu cara kita beribadah kepada Allah. Nah, pindah dia. Oh, kalau gitu mubah. Ya, ini perkara yang mubah. Nah, kalau perkara yang mubah, nggak boleh seorang beribadah kepada Allah dengan perkara yang mubah. Sudah selesai, mau lari kemana lagi dia? Ya. Oh enggak, ini cuman adat. Nah, lari ini menuduh. Ini cuman adat. Ya, maka kita jawab, kalau adat, kenapa kau mengharapkan pahala di sisi Allah? Kan gitu kan? Kalau memang itu hanya sebatas ada, kebiasaan, bukan ibadah, kenapa kau mengharapkan pahala? Kau yakini perbuatanmu ini berpahala di sisi Allah. Maka kata beliau, apabila ada seseorang yang menyembah, beribadah dengan suatu ibadah yang bukan wajib, bukan pula sunnah, mustahab, tapi dia meyakini itu sebagai wajib atau diyakini sebagai mustahab, fahuwa dhalun, maka dia sesat, mubtadi' ahlil bid'ah, dengan kebid'ahan yang buruk. La bid'atan hasanah, bukan bid'ah yang hasanah. Bittifaqi a'immatid-din, dengan kesepakatan para imam-imam. Fa innallaha la yu'bad
illa bima huwa wajibun au mustahab. Karena Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan yang wajib atau yang mustahab. Halaman 34. Al-amrul rabi' al-qawlu bi anna fid dini bid'atan hasanatan tanaqudun. Dalil yang menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah, kata beliau, adalah yaitu pendapat mereka yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah di dalam agama ini. Ini adalah statement yang kontroversi, bukan kontroversi, kontroversi. Itu adalah ucapan yang kontradiktif. Kenapa demikian? Wa dzalika annahu imma an yadulla dalilu ala hadhil bid'ah aw la. Fa in dalla dalilu 'alaiha fala yasihhu an tusamma bid'ah li anna dalila dalla 'alaiha. Fatakunu minad din la minal bid'ah. Amma alla yadulla dalilu 'alaiha fahiya mardudatun li annal asla fil ibadat at-tawaqquf wal mana'. Maksudnya gini. Kata beliau, orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu kontradiksi. Kenapa? Karena kalau itu ada dalilnya berarti tidak dikatakan bid'ah. Maulid. Mereka mengatakan maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Kenapa? Kita tuntut. Maulid ini emang ada dalilnya. Mereka mengatakan ada dalilnya. Ini dalilnya. Allah berfirman, Nabi bersabda, katakanlah ya. Contohnya gitu. Dan mereka punya dalil-dalil yang nggak nyambung sekalipun. Cuman nggak apa-apa lah. Kita melok wis. Ya, ikut. Oh itu dalilnya. Ya. Kalau memang itu ada dalilnya, kenapa kok Anda labeli sebagai bid'ah hasanah? Harusnya nggak usah dilabeli bid'ah hasanah dong. Kan ada dalilnya. Ya kan? Justru kau ketika melabeli itu dengan bid'ah hasanah menunjukkan bahwa itu memang tidak ada dalilnya. Bingung jamaah? Enggak ya? Jelas kok, lucu. Iya. Ini bid'ah hasanah ini. Kenapa gitu? Karena ada dalilnya. Ya wis lapo, ojo ditambahi embel-embel bid'ah. Katakan ini wajib, ini sunnah. Itu baru gentle. Jangan mengatakan bid'ah hasanah. Nah, terus kalau dia nggak punya dalil, ya, kalau itu dia punya dalil tadi itu, maka nggak pantas disebut bid'ah. Berarti itu sunnah, ada dalilnya. Tapi kalau dia mengatakan iya nggak ada dalilnya, bid'ah hasanah ini nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka kenapa kalian mengerjakan? Karena kita beribadah kepada Allah, hukum asalnya itu adalah haram, nggak boleh kita beribadah kepada Allah sampai datang dalil. Yes, berarti terbantahkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya di sini beliau membahas tentang syubhat-syubhat sebagian orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu. Ya, ada bid'ah hasanah. Di antaranya ini ucapan Anas, ya, yang disandarkan kepada Nabi SAW. Padahal dhaif kalau disandarkan kepada Nabi. Yang benar ini ucapannya Anas. Ini adalah athar dari Anas bin Malik, bukan hadis Nabi SAW. Tapi mereka mengatakan ini hadis. Sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Disebutkan tadi bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Lantas bagaimana dengan suami dayuth? Suami dayuth itu dosanya dia. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab untuk menjaga istrinya, menjaga anaknya dari hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanggung jawab ini nggak dilaksanakan sama dia. Malah disupport. Disupport bojone joget-joget nang TikTok. Iya, karena viewersnya banyak.
Ya kan? Ditampilkan aurat istrinya. Naudzubillah. Itu suaminya kena dosanya enggak? Meskipun istri yang melakukan, kenapa suami kena dosanya? Karena dia enggak menjalankan tugasnya sebagai suami. Menjaga istrinya dari hal-hal yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, diancam juga oleh Nabi dalam hadisnya, Thalathatun qad harramallahu alaihim al-jannah. 3 golongan yang Allah haramkan surga atasnya. Mudminul khamr, orang yang candu khamr. Yang kedua, wal'aq, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, wad-dayyuth, suami yang dayyuth. Apa pengertiannya? Ditafsirkan sama Nabi, alladzi yukirru fi ahlihi al-khabath, yaitu yang menyetujui keburukan-keburukan yang dilakukan oleh keluarganya, oleh istri dan anak-anaknya. Disetujui atau minimal didiamkan, tidak diingkari sama suaminya. Ya, maka dia kena dosanya. Kecuali yang nggak kena dosanya adalah ketika suami sudah memperingatkan, suami sudah mendidik istri dan anaknya, kemudian ternyata istri dan anaknya melakukan hal-hal yang haram di luar apa yang telah diperingatkan oleh suaminya itu. Ya, misalnya sang anak sudah dikasih pendidikan, sudah diwanti-wanti, diperingatkan untuk menutup aurat. Ya, suaminya, bapaknya sudah memperingatkan itu. Nah, di hadapan bapaknya tertutup auratnya. Ya, tapi pergi naik Grab, naik mobil. Ya, di dalam mobil dilepas semua jilbabnya. Mau ke mall, ya dilepas semua. Nah, keluar-keluar ditampakkan auratnya. Nah, bapaknya kena dosa enggak? Enggak kena dong. Kan sudah diperingatkan dan itu di luar dari pengetahuan bapaknya. Ya. Maka nggak ada kontradiksi ya antara ayat tadi wala taziru waziratun wizra ukhra dan juga hadis tentang suami dayuth. Tidak ada kontradiksi karena memang tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis Nabi yang sahih, tidak ada pertentangan karena dua-duanya dari siapa? Ayat Al-Qur'an dan hadis dua-duanya itu dari siapa? Sumbernya sama-sama dari siapa? Dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu sumbernya sama-sama dari siapa? Dari Allah. Maka kalau dari Allah nggak mungkin ada kontradiksi. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu bukan dari Allah, ya baru ada kontradiksi. Tapi kalau itu dari Allah tidak ada kontradiksi. Nah, yang lain? Ya, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang syubhat-syubhat seputar bid'ah hasanah. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.